Anda mungkin berkata, saya tidak dapat mengikuti logika ini. Bukankah seharusnya ada alasan untuk bersuka cita atas 99 orang benar itu? Namun Yesus berkata, kita tidak bersuka cita atas mereka yang 99 orang itu. Kita hanya bersuka cita atas satu orang yang bertobat. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus di Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yakni tentang anak yang hilang. Di Lukas 15 ayat 7, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, beberapa ayat sebelum perumpamaan anak yang hilang ini, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Anda mungkin berkata, saya tidak dapat mengikuti logika ini. Bukankah seharusnya ada alasan untuk bersuka cita atas 99 orang benar itu? Apakah mungkin seorang yang berbuat dosa itu lebih baik? Namun Yesus berkata, kita tidak bersuka cita atas mereka yang 99 orang itu. Kita hanya bersuka cita atas satu orang yang bertobat. Lalu Anda pikir, jika demikian halnya, saya lebih baik keluar sebentar dan berbuat dosa. Karena sebagai orang benar, ternyata saya tidak menimbulkan sukacita di surga. Tampaknya logika yang masuk akal adalah semakin besar dosa yang Anda lakukan akan semakin baik jadinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya sudah menyampaikan hal yang salah? Jika Anda mengaku mengerti arti kisah ini, tolong beritahu saya apa artinya. Tampaknya menjadi anak yang sulung itu tidak menguntungkan karena ia selalu taat kepada ayahnya. Pengajaran Yesus mengandung makna yang jauh lebih mendalam ketimbang yang bisa kita bayangkan. Dan jawaban yang dangkal hanya akan menyesatkan kita. Anak yang manakah Anda? Apakah Anda anak yang bungsu atau anak yang sulung? Pikirkanlah hal itu. Yesus menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua macam orang, satu seperti si anak sulung dan satu lagi seperti si anak bungsu. Jika Anda mengaku termasuk yang bungsu, kapan Anda pernah memboroskan harta yang diberikan kepada Anda? Kapan Anda pernah pergi ke tempat yang jauh dan terpaksa menjadi pemelihara babi? Anda akan berkata, ya itu kan makna rohaninya. Kalau begitu, beritahu saya apa makna rohaninya. Kapan Anda pernah menjadi pemelihara babi secara rohani? Atau apakah Anda termasuk yang sulung? Apakah Anda selalu taat? Anda berkata, ya itulah saya. Saya selalu taat kepada orang tua saya. Saya selalu menjadi anak yang baik. Saya memenuhi semua yang diharapkan oleh orang tua saya. Saat mereka berkata bekerjalah di ladang, saya segera berangkat ke ladang. Saat mereka berkata belajarlah yang tekun, saya segera belajar. Selama ini saya adalah anak yang baik. Nah, apakah Anda merasa termasuk sebagai anak yang sulung? Atau apakah Anda justru merasa rugi karena tidak cukup banyak berbuat dosa? Atau karena sudah melewatkan kesempatan untuk berbuat dosa selama ini? Anda mungkin berpikir, sayang sekali. Pada waktu masih belum menjadi Kristen, saya tidak cukup dalam terlibat dosa. Mungkin kalau saya terlibat dalam pembunuhan, hasilnya akan lebih hebat karena saya seorang pembunuh, dapat bertobat dan memberi sukacita yang besar bagi surga. Sungguh hebat. Tetapi menjadi pembunuh mungkin terlalu berlebihan, karena saya harus melewatkan waktu yang lama di dalam penjara, sekalipun sudah bertobat. Mungkin menjadi seorang yang keranjingan seks dan kemudian bertobat. Kemudian seluruh surga bergema dalam sukacita bagi saya. Inikah hal yang Anda pikirkan? Kadangkala saat mendengarkan kesaksian hidup seseorang, pernahkah Anda perhatikan bahwa mereka cenderung membesar-besarkan dosa yang pernah mereka lakukan? Sebenarnya mereka mungkin hanya melakukan kurang dari separuh kejahatan yang mereka gembar-gemborkan itu. Mereka hanya ingin membual tentang betapa jahatnya mereka dahulu. Sampai-sampai kesaksiannya menjadi mirip dengan cerita kriminal. Akan tetapi sebenarnya mereka tidak sehebat itu jika Anda tahu cerita sesungguhnya. Apakah Yesus bermaksud mengatakan sayang sekali dosa yang kalian buat masih kurang hebat? Akan lebih mantap hasilnya jika kalian mengerjakan dosa yang besar. Jadi Anda mungkin berpikir, mumpung masih belum terlambat, saya akan menutupi apa yang masih kurang. Saya akan mengambil cuti dan mengumbar dosa selama 2 bulan, lalu kembali dan bertobat di gereja. Inikah maksud Yesus? Mari kita mulai mencari jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan itu. Pola 2 anak di dalam perjanjian lama. Apa yang ingin Yesus ajarkan di dalam perumpamaan ini? Satu-satunya jalan untuk memahaminya adalah dengan mempelajari hal yang disampaikannya sebanyak 2 kali dalam perumpamaan ini. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Kunci dari pemahaman ini ada di ayat 24 dan 32. Sekarang Anda dapat melihat betapa pentingnya mati dan menjadi hidup kembali.
Ketika Yesus menceritakan bahwa si bungsu sudah kembali, ia tidak sekadar menyatakan bahwa ketika Anda kembali kepada Allah, Anda hanya perlu berkata, "Maaf, sekarang saya kembali, selama ini saya menjadi orang yang jahat." Apakah Anda mengira seperti yang sering disampaikan oleh banyak penginjil bahwa Yesus sekedar berkata, "Marilah kamu semua yang berbuat dosa, sampaikanlah maafmu kepada Allah dan Ia akan memaafkan serta menjadikan kamu sebagai anak Allah." Dalam hal ini, apa kesalahan si sulung? Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat dan tidak taat atau tidak hormat. Apakah berbuat jahat itu lebih baik daripada tidak pernah berbuat jahat? Jika ajaran Yesus seperti itu, kita akan masuk dalam keadaan tanpa harapan. Sebagai contoh, jika Anda benar-benar menyesal, Anda hanya perlu datang ke gereja dan berkata, "Ya Allah, maafkan saya. Sekarang saya sudah menandatangani buku ini untuk mengikrarkan ketaatan saya seperti yang diminta oleh pendeta." Selanjutnya, Anda boleh menjalani hidup bahagia selamanya. Jika Anda masuk Kristen karena ajaran seperti itu, sial sekali. Anda justru melangkah jauh dari maksud Yesus dalam perumpamaan ini. Anda akan mengalami kesulitan memahami perumpamaan ini jika tidak memahami makna dari mati dan hidup. Poinnya bukan pada pernyataan maaf dari si bungsu, tetapi pada kematiannya. Ia sudah berubah sekarang. Ia adalah ciptaan baru. Ia tidak sekedar pulang dan meminta maaf. Poin yang penting ini diulang sampai 2 kali. Kita tidak boleh gagal dalam mengamatinya. Si bungsu sudah berpisah dengan masa lalunya. Ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Ia bangkit sebagai manusia yang baru. Itulah poinnya. Ia kembali kepada ayahnya dengan watak yang sama sekali baru. Ia berkata, "Aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi menjadi anakmu. Berilah aku tempat di antara para pelayanmu." Dapatkah Anda melihat perubahan penuh dan kerendahan hati pada anak ini? Dapatkah Anda melihat perbedaan total antara anak yang dengan angkuh pergi membawa harta kekayaannya untuk berpoya-poya, dan dengan anak yang telah mati melalui pertobatan? Sekarang kita dapat melihat apa artinya kalimat, "Lalu ia menyadari keadaannya." Lukas 15 ayat 17. Seluruh cara berpikirnya sudah berubah secara total. Itulah arti sejati dari pertobatan. Frasa "ia menyadari keadaannya" menunjukkan bahwa diri yang lama ini harus mati. Ia tidak dapat pulang ke rumah ayahnya kecuali sebagai manusia baru. Sang ayah menyambutnya dengan meriah karena ia sudah melihat perubahan total dalam sikap yang terlihat dari ucapan anaknya itu. Ia melihat bahwa anaknya ini sudah menjadi orang yang berbeda. Inilah poin utama yang penting yang harus kita pegang. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi manusia baru. Itu sebabnya saya menyampaikan berulang kali bahwa menjadi Kristen itu bukan sekedar datang kepada Allah dan berkata, "Maafkan saya." Bukan sekedar berkata, "Aku akan mempercayai semua yang engkau ingin saya percayai." Allah tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Ia ingin melihat adanya transformasi total, yaitu dengan menjadi manusia baru. Kalau pokok ini sudah bisa dipahami dengan jelas, mari kita amati lagi tentang kedua orang anak tersebut. Anak yang mana yang tidak sekedar merupakan anak dari kelahiran jasmani, tetapi bisa diajak berkomunikasi dan punya hati memahami dia dalam tingkat hubungan bapa anak yang baru di tataran rohani dan moral? Jelas si anak bungsu telah menjadi anak yang sejati. Si anak sulung hanya sekedar anak kandung melalui kelahiran jasmani saja. Sekarang yang penting bukanlah seberapa banyak dosa yang telah Anda perbuat. Seolah-olah dosa telah menjadi hal yang penting sehingga kita harus bergegas membuat sebanyak mungkin dosa. Karena daftar dosa kita masih kurang panjang, itu bukanlah poinnya. Poin utamanya adalah si sulung ini tidak pernah menjadi manusia baru, karena ia tidak merasa perlu untuk menjadi manusia baru. Ia menganggap dirinya sudah cukup baik, ia selalu berpikir bahwa dirinya benar. Lukas 18 ayat 11. Akan tetapi si bungsu dapat melihat seperti apa dirinya sesungguhnya, dan ia akhirnya menjadi manusia baru. Sekarang Anda seharusnya dapat mengerti maksud dari perkataan Yesus ini. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tidak dapat disangkal bahwa mereka memang tak pernah melakukan pembunuhan atau berzina atau melakukan kejahatan lainnya. Mereka adalah orang-orang benar karena mereka memang tidak pernah melakukan satu dosa pun di situ. Namun apa gunanya bersukacita atas orang-orang yang membeku dalam watak lamanya? Allah tidak berkata, "Marilah dan nyatakan penyesalanmu." Yang Allah katakan adalah, "Marilah dan jadilah manusia baru yang serupa dengan Kristus. Maka Ia akan memberi Anda jubah yang terbaik. Selanjutnya Anda akan menjadi pewaris bersama Kristus." Kolose 3 ayat 5-10, ayat 12-14. Anda akan menjadi anak Allah yang sejati.
Karakteristik dari Yakub dan Daud adalah mereka mudah dibentuk. Dengan kata lain, karakteristik seorang manusia baru adalah ia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Allah, sehingga Allah dapat membentuk dia ke dalam gambaran dan keindahan yang utuh dari Kristus. Itulah ciri-ciri dari ciptaan baru. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.